Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2095. Chapter 2095. Begitu percaya diri dengan begitu banyak petarung. Saat 12 lampu pedang merah akan menggigit Si Feng, Killing Ray dan Twilight Blade memotong 6 dari mereka. Serangan balik secara paksa mengubah lintasan lampu pedang ini, dan bukannya mengancam nyawa Si Feng, mereka menjadi perisai yang melindunginya saat mereka bentrok dengan 6 lampu pedang yang tersisa. Sial, sial, sial. Saat 12 lampu pedang bertabrakan, mereka hancur menjadi partikel cahaya, sementara itu, Si Feng tetap tidak terluka. Dia memblokir semua serangan itu. Wilting Netherworld menatap partikel cahaya yang memudar dengan mata lebar. Penggunaan skill pedang iblis ini telah mencapai puncak domain dewa. Dia yakin bahwa monster tua King's Return akan dipaksa untuk menggunakan skill penyelamatan nyawa atau skill ofensif yang kuat untuk membatalkan serangan, namun Si Feng telah melakukannya dengan beberapa tebasan sederhana. Selain itu, Si Feng telah menetralkan serangan itu dengan begitu mudah. Wilting Netherworld tidak bisa mempercayai matanya. Demikian pula, para ahli pengamat dari berbagai negara besar ternganga di tempat kejadian. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Petik 2. Jadi, ini adalah kekuatan ahli puncak. Sok dan kegembiraan membanjiri semua orang setelah menyaksikan bentrokan singkat antara Si Feng dan Sword Demon. Meskipun mereka semua tahu bahwa monster tua berbagai kekuatan super memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka belum pernah melihat satu pun beraksi sebelumnya. Paling banyak, mereka telah menonton beberapa video pertempuran monster tua itu. Namun, mereka sekarang menyaksikan salah satu monster tua ini melawan lawan yang sama kuatnya. Apalagi, mereka hanya berdiri 200 yard dari pertarungan. Untuk pemain tingkat 2, menonton dari jarak ini seperti menonton pertarungan dari jarak 50 yard untuk pemain tingkat 1. Black Flame benar-benar tidak bisa diremehkan. Tidak heran mengapa dia menolak tawaran pedang iblis begitu cepat. Blindman juga sedikit terkejut melihat Si Feng tidak terluka. Pada tingkat keterampilan pedang iblis, seseorang dapat memerintahkan keterampilan atau mantra mereka seolah-olah mereka adalah bawahan, menggunakannya sedemikian rupa sehingga mereka melampaui 100% efektif. Pakar domain-domain biasa tidak memiliki harapan melawan pedang iblis. Bagaimanapun, para ahli yang baru saja mencapai domain realm hanya dapat menggunakan keterampilan dan mantra mereka dengan efisiensi 100%. Ada perbedaan kualitatif di antara keduanya. Sementara semua orang membahas Sword Demon dan pertukaran awal Si Feng bergerak, muncul di hadapan Sword Demon secara instan. Membegal Ray dan Twilight Blade kemudian berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menyerang pria yang lebih tua itu. Orbit pedang. Sebelum Si Feng mencapai domain realm, dia terutama menggunakan Swords Orbit untuk pertahanan karena menggunakan teknik ofensif hanya menghasilkan sedikit damage. Dia hanya bisa melakukan 6 serangan simultan dengan teknik tersebut, tetapi setelah mencapai domain realm, dia bisa melakukan Swords Orbit dengan sempurna. Tekniknya tidak hanya kuat saat digunakan bertahan, tetapi juga cukup kuat untuk menyerang. Ekspresi pedang iblis menjadi gelap saat lampu pedang terbang ke arahnya. Dia tidak bisa benar-benar merasakan lintasan serangan, dan dia merasa seolah-olah seluruh dunia menekannya. Dia juga bisa merasakan bahwa setiap cahaya pedang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengiris ruang itu sendiri. Serangan Si Feng bahkan lebih kuat dari Tuan Agung pada level yang sama. Dalam sekejap mata, tumpang tindih 4 cahaya pedang mengirisnya dari arah yang berbeda. Istirahat, pedang iblis berteriak, dan api di sepanjang pedang besarnya berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka membalas lebih dari setengah serangan yang datang. Dia kemudian meninggalkan beberapa bayangan saat dia menghindari serangan yang tersisa. Dia dengan susah payah menusukkan pedang besarnya ke Si Feng, serangannya membawa kekuatan sebanyak Grand Lord dengan level yang sama. Namun, orbit pedang Si Feng biasanya merupakan teknik pertempuran defensif. Meskipun serangan pedang iblis lebih kuat kali ini dan lebih kuat dari Si Feng, galaksi bintang yang mengelilingi Swordsman yang lebih mudah menangkis setiap serangan. Tidak ada serangan pedang iblis yang menyentuh Si Feng. Untuk sementara waktu, Sword Demon dan Si Feng terus bertukar serangan, HP mereka turun sedikit demi sedikit. Nether Swordsman mampu mengamankan keunggulan atas yang lain. Sangat sedikit dari ahli yang menonton di dekatnya bisa mengikuti teknik serangan dan gerakan Sword Demon yang sulit dipahami.
Ketika para ahli ini mencoba menempatkan diri mereka pada posisi Si Feng, mereka menyadari bahwa pedang iblis akan dengan mudah membantai mereka. Adapun teknik bertarung Si Feng, dia sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan gerakannya. Mereka hanya menyadari bahwa dia telah mengayunkan pedangnya setelah kejadian itu. Ketika mereka membayangkan berada di ujung penerima serangannya, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan memblokir satu ayunan pun dan akan dibantai tanpa daya. Luar biasa. Melody tidak bisa mempercayai matanya saat dia menyaksikan pertukaran antara Si Feng dan pedang iblis. Kegembiraan mengalir di dalam hatinya. Bahkan berbagai negara adidaya takut akan pedang iblis, dan dia saat ini membawa 6 senjata epik dan peralatan. Standar peralatannya tidak diragukan lagi berada di peringkat teratas di domain God saat ini. Namun, Si Feng melawan pedang iblis terhenti. Jadi, apakah ini kekuatan sejatinya? Mu Cheng, yang menyaksikan pertempuran dari medan perang, sama terkejutnya saat Si Feng menahan permainan ini dari samping. Blinman berkata dengan tenang. Blinman terkutuk. Mu Cheng dalam hati mengutuk. Menonton dari pinggir lapangan dan tidak bergerak adalah pilihan terbaik untuk King's Return. Itu bukan dari kerajaan malam gelap, dan tidak ada alasan untuk berbenturan dengan Starling. Namun, King's Return lebih memilih untuk menonton Starling tumbuh lebih kuat, daripada Zero Wing, yang secara tidak langsung akan membantu jiwa yang pantang menyerah. Jika Starling berhasil, bagaimanapun juga itu bisa menahan jiwa yang pantang menyerah dan Kaisar Merah. Adapun anggota Zero Wing lainnya dan Deep Thunder, mereka bukan ancaman bagi dua monster tua Starling. Saat Sword Demon dan Si Feng bertarung, sosok hitam muncul di belakang swordsman yang lebih muda. Itu tidak lain adalah Wind Demon. Ahli assassin membagi menjadi 9 bayangan yang menyerang Si Feng dalam diam. Sementara itu, pedang iblis menciptakan 4 salinan pedang besarnya, mengiringkan cahaya pedang yang tak terhitung banyaknya untuk melahap Si Feng. Menghadapi serangan simultan dari dua monster tua, bahkan Si Feng tidak bisa membela diri. Dia segera mengaktifkan Void Shield untuk memblokir serangan yang masuk. Satu putaran serangan sudah cukup untuk menghabiskan 1/6 dari cadangan energi Void Shield. Kekuatan serangan ini bisa dengan mudah menyaingi Grand Lord dengan level yang sama. Sungguh keterampilan menyelamatkan nyawa yang kuat. Wind Demon sedikit terkejut melihat penghalang magic yang muncul di sekitar Si Feng. Sayangnya, itu tidak akan menyelamatkanmu. Dengan Old Sword dan aku bekerja sama, kamu tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Kamu tidak salah, tapi itu mengharuskan kalian berdua bisa bekerja sama, jawab Si Feng dengan tenang, melirik Wind Demon. Kamu masih memiliki kepercayaan diri seperti itu bahkan dalam menghadapi kematian. Wind Demon tidak bisa menahan tawa pada Si Feng. Namun, tawa Wind Demon berhenti tiba-tiba saat ekspresinya berubah, dan dia mengaktifkan skill penyelamatan nyawa, Wind Steps. Tanpa peringatan, sosok merah tua telah muncul di samping assassin tua itu, menyodorkan pedang pendek ke arah jantung Wind Demon. Namun, Wind Demon bereaksi cukup cepat sehingga dia bisa menggunakan Wind Steps kekebalan singkat yang disediakan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi saat Wind Demon kehilangan status kekebalannya, sosok merah tua itu menusuknya lagi. Kali ini, monster tua itu menghadapi serangan itu dengan salah satu belati miliknya. Ledakan. Lengan Wind Demon menjadi tiada rasa saat dia terlempar beberapa meter ke belakang, jatuh ke tanah. Belatinya berdengung saat bergetar akibat benturan. Kamu siapa? Wind Demon menuntut, menunjuk sosok merah tua itu dengan ekspresi serius. Apakah Anda hasil yang menunggu siapapun yang menyerang saya? Kekuatan seorang assassin telah terbukti lebih besar darinya, dan kecepatan serangan penyerangnya juga lebih unggul. Begitu dia melihat lebih baik lawan terbarunya, Wind Demon tercengang. Apa? Tanda tanya seru petik 2. Wind Demon bukanlah satu-satunya pemain yang terkejut melihat sosok merah tua ini. Semua orang di medan perang tercengang. Sosok merah tua ini, yang telah mengejutkan monster tua kekuatan super, tidak lain adalah tarian api Zero Wing. Semua orang di medan perang meledak dengan gempar. Tidak ada yang mengira Zero Wing akan mengungkapkan kartu truf lain seperti itu. Pergantian peristiwa ini bahkan mengejutkan Mu Cheng. Api hitam, aku tidak mengira persekutuanmu menyembunyikan ahli seperti itu. Namun, apa menurutmu kamu bisa mengalahkan Starling hanya karena ada seseorang yang harus dijebak Old Wind? Pedang iblis bertanya sambil melirik Fire Dance. Tiba-tiba, 12 anggota Starling bergerak mengelilingi Si Feng. Meskipun kekuatan tempur Fire Dance tidak terduga, party Zero Wing masih kalah jumlah. Selain itu, 4 dari 12 anggota Starling adalah pakar puncak. Apakah kamu pikir kamu kuat hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang? Si Feng membalas,
mengamati pemain Starling di sekitarnya. Dia kemudian mengaktifkan Twilight Shadow dan Twilight of the Gods. Tiba-tiba, 8 salinan Si Feng bergabung dengan medan perang. Setiap doppelganger ini memancarkan aura yang sangat menakutkan yang tidak lebih lemah dari Si Feng. Baiklah, ayo babak kedua dimulai. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2096 Chapter 2096 Api Hitam Ganas. Keyakinan yang ditunjukkan anggota Starling lenyap saat 8 doppelganger Si Feng bergabung dalam pertempuran. Pada saat yang sama, ketakutan muncul di mata mereka saat anggota Starling memandangi doppelganger Si Feng. Mata penonton di dekatnya hampir jatuh dari rongganya ketika mereka melihat ini. Sampah. Apakah ini nyata? Selingkuh. Dia pasti curang. Banyak ahli yang menonton dari kejauhan tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan marah. Anggota Zero Wing yang menonton dari luar medan perang, bagaimanapun, mulai bersorak. Semua memuji pemimpin persekutuan Zero Wing untuk kemenangan. Tidak ada yang memiliki pandangan yang baik tentang Zero Wing ketika kompetisi ini dimulai. Beberapa bahkan yakin bahwa Zero Wing akan binasa setelah ini, dan semua orang mengejek persekutuan. Sekarang, bagaimanapun, apakah ada yang berani mempertanyakan superioritas Zero Wing? Keterampilan doppelganger khusus. Ekspresi pedang iblis berubah saat dia mengamati doppelganger Si Feng. Dia sudah berjuang melawan Si Feng sendirian. Lagi pula, atribut dasar swordsman yang lebih muda lebih tinggi darinya. Jika bukan karena kekuatan dan kecepatan yang signifikan meningkatkan senjata khusus yang disediakannya, Si Feng pasti sudah mengalahkannya. Namun, sekarang, dia harus menghadapi 9 salinan identik dari pendekar yang merepotkan ini. Dia mungkin tidak khawatir jika upaya ini hanyalah doppelganger biasa. Jika itu masalahnya, atribut dasar mereka akan jauh lebih rendah daripada yang asli. Paling-paling, doppelganger ini mungkin telah memperlambatnya sedikit, yang akan menyebalkan, tapi dari apa yang bisa dirasakan oleh Sword Demon, atribut doppelganger ini menyaingi atributnya sendiri. Pedang iblis merasakan tekanan kuat dari setiap klon, yang berarti Si Feng baru saja mendapatkan 8 ahli tingkat monster lagi. Tentu saja, ini adalah skenario kasus terbaik untuk Si Feng. Jika pedang iblis benar-benar melanjutkan pertarungan ini, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Bagaimanapun, rentang perhatian semua orang terbatas. Bahkan jika Si Feng adalah ahli domain realem, dia tidak bisa dengan sempurna mengendalikan ke-8 doppelganger dan bertarung. Mengontrol doppelganger jauh lebih kompleks daripada mengendalikan tubuh seseorang. Mengontrol satu doppelganger dengan sempurna adalah batas untuk ahli domain realem. Mengontrol lebih banyak akan memengaruhi kinerja doppelganger. Namun, bahkan jika Si Feng tidak dapat mengendalikan ke-8 doppelganger dengan sempurna, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menunjukkan standar pertempuran alam air mengalir dengan mereka. Dengan atribut dasarnya yang sangat tinggi, setiap doppelgangernya bisa menghadapi ahli puncak dengan level yang sama. Dengan kata lain, pihak Zero Wing tiba-tiba mendapatkan 8 ahli puncak lainnya. Sayangnya, Starling hanya memiliki total 5 ahli puncak di Battlefield No. 1, dan yang terkuat dari mereka, Tengu, telah terbegal. Ini meninggalkan Starling dengan hanya 4 ahli puncak, dan anggota yang tersisa hanya ahli realem refinement dan air mengalir. Secara keseluruhan, Starling sekarang mengalami kerugian besar. Bahkan Wind Demon menelan dengan gugup saat dia melihat Si Feng. Siapa anak ini? Wind Demon bertanya-tanya saat dia menatap swordsman muda dengan bingung. Tidak hanya Si Feng berhasil mencapai domain realem pada usia yang begitu muda, tetapi dia juga telah mengumpulkan atribut dasar yang sangat tinggi. Sekarang, dia telah mengungkapkan skill doppelganger yang menentang akal sehat. Tidak peduli bagaimana Wind Demon mempertimbangkan situasinya, dia tidak bisa mempercayainya. Tidak ada pemain individu yang dapat dengan mudah mendapatkan senjata, peralatan, atau keterampilan Si Feng. Mendapatkan salah satu dari ini membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan tenaga kerja. 4 iblis bayangan bahkan hanya mengamankan senjata, peralatan, dan keterampilan mereka saat ini berkat bantuan Starling. Namun, Si Feng telah mengumpulkan barang-barang seperti itu dengan mengandalkan persekutuan yang hanya mengendalikan satu kerajaan. Luar biasa. Dengan ini, Starling selesai di Battlefield nomor 1. Mu Cheng mengepalkan tinjunya dengan gembira saat dia melirik Blindman. Dia mengkhawatirkan Zero Wing, dan jika bukan karena campur tangan Blindman, dia akan terjun ke pertempuran ini untuk membantu persekutuan. Namun, upaya Blindman sia-sia dengan perkembangan baru ini. Saat Si Feng hendak menyerang anggota Starling, sebuah suara rendah mencapai telinganya. Guild Leader Black Flame, jangan terlalu cepat bertindak.
Jin Yang Blackwater berteriak, "Aong sudah membuktikan kekuatan Zero Wing. Saya ragu ada yang akan terus menentang partisipasi Zero Wing dalam kompetisi kristal energi ini, jadi apakah Anda perlu memusnahkan semuanya? Apa yang kamu coba katakan?" Si Feng bertanya sambil menatap Jin Yang, yang mengenakan jubah biru laut dan membawa tongkat emas bercahaya. Jin Yang tidak berusaha menyembunyikan efek peralatannya yang bersinar, jadi si Feng tahu bahwa pria itu membawa total 4 buah peralatan epik. Meskipun si Feng tidak dapat membedakan apa peringkat staf Jin Yang, dia menebak bahwa itu setidaknya peringkat epik berdasarkan auranya. Selain itu, Jin Yang mengenakan peralatan set level 65 Fine Gold lengkap, yang bahkan berbagai negara adidaya pun kesulitan untuk mengumpulkannya. Level 65 Fine Gold Set Equipment jauh lebih sulit didapat daripada level 60 Dark Gold Set Equipment pada tahap game ini. Bahkan Starling tidak memiliki satu set lengkap. Secara alami, set level 65 Fine Gold memiliki bonus atribut dasar yang lebih tinggi daripada set equipment Dark Gold level 60. Fluktuasi mana di sekitar Jin yang bahkan lebih kuat daripada di sekitar Wilting Netherworld, dan standar tempurnya kemungkinan lebih kuat daripada miliknya. Dia telah mencapai alam void lebih dari 1 dekade yang lalu, dan meskipun Wilting Netherworld adalah keajaiban, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dia bisa mengejar Jin Yang. Starling hanya bertindak sesuai dengan aturan yang disetujui oleh negara adidaya kita. Jika Guild Leader Black Flame sungguh-sungguh bergerak melawan Starling, kita semua tidak akan hanya duduk dan menonton. Saya harap Anda bisa memahami ini, kata Jin Yang sambil tersenyum. Kata-kata Jin Yang membuat semua orang tercengang. Mereka tidak pernah mengira pertempuran ini akan berubah drastis. Blackwater terlalu tidak tahu malu. Itu tidak melangkah maju ketika Starling hendak memusnahkan Zero Wing, tetapi sekarang Zero Wing berada di atas angin, ia ingin ikut campur. Sejak kapan Blackwater dan Starling memiliki hubungan yang begitu baik? Zero Wing dalam masalah sekarang. Skill doppelganger yang begitu kuat pasti memiliki cooldown yang sangat lama. Jika Zero Wing melewatkan kesempatan ini untuk mengambil Starling, sepertinya persekutuan tidak akan menemukan kesempatan lain. Zero Wing sangat tidak beruntung. Jika itu tidak memprovokasi Blackwater, persekutuan kemungkinan besar tidak akan ikut campur hari ini. Untuk sementara waktu, berbagai kekuatan besar mengasihani atau mengejek situasi Zero Wing. Melody, saya menyarankan agar Anda melepaskan harapan apapun untuk Zero Wing. Zero Wing mungkin memiliki kekuatan untuk melawan negara adidaya, tetapi telah memprovokasi terlalu banyak. Zero Wing tidak bisa bertahan lama di domain God. Situasi ini adalah bukti terbaik. Tepat sebelum Zero Wing muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini, Blackwater turun tangan. Zero Wing tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan rumah lelang White River City, kata Evil Judgment, terkekeh saat melihat ekspresi marah Melody. Blackwater tidak lebih lemah dari Starling, dan meskipun tidak mengirimkan sebanyak mungkin ahli ke kompetisi ini, jumlah ahli yang berjuang untuk rumah lelang hampir sama banyaknya dengan Starling. Termasuk Jin Yang, Blackwater memiliki 4 ahli puncak dan 7 ahli realm refinement dan air mengalir di battlefield nomor 1. Selain itu, persekutuan memiliki ahli domain realm, Showtime, pria yang berdiri di belakang Jin Yang. Meskipun Showtime baru saja mencapai domain realm, dia masih ahli tingkat monster. Partisipasinya akan lebih dari cukup untuk mengubah gelombang pertempuran antara Starling dan Zero Wing. Jika Zero Wing melewatkan kesempatan ini untuk melenyapkan anggota Starling, itu tidak akan bertemu yang lain. Terlepas dari apa yang diputuskan si Feng, Zero Wing dijamin akan kehilangan White River City. Memahami, si Feng tidak bisa menahan tawa. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menghentikanku? Tiba-tiba, si Feng menghilang. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia muncul kembali di hadapan Jin Yang. Killing Ray miliknya melepaskan cahaya biru yang cemerlang. Keterampilan tabu tingkat 2, serangan instan. Garis cahaya biru terbang ke arah tenggorokan Jin Yang, dan pria itu panik karena serangan tiba-tiba itu. Serangan si Feng sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan blink. Tepat sebelum cahaya biru menggigit pria itu, tongkat emasnya melepaskan cahaya keemasan, langsung menciptakan penghalang cahaya di sekitar Jin Yang. Melihat penghalang ini, Jin Yang tidak bisa menahan nafas lega. Skill pasif, Three Pillars Barrier, telah menciptakan penghalang cahaya ini. Kemampuan tersebut dipicu secara otomatis saat pengguna menghadapi serangan mematikan. Saat diaktifkan, skill tersebut menciptakan penghalang magic yang meniadakan 90% dari semua damage serangan selama 3 detik. Itu juga meningkatkan pertahanannya sebesar 300%, meningkatkan pertahanannya untuk menyaingi tank di level yang sama.
Itu adalah skill penyelamatan kehidupan yang luar biasa yang memiliki cooldown 1 jam, dan dengan itu, bahkan Grand Lord akan berjuang untuk memegangnya. Namun, sesaat setelah Jing yang menghela nafas, serangan Si Feng menyerang. Penghalang cahaya retak, dan Jing yang langsung kehilangan sepertiga dari HP-nya. Pria itu pucat karena ifit. Meskipun dia segera mencoba melarikan diri dengan menggunakan Blink, Twilight Blade milik Si Feng sudah mulai turun. Ketika tebasan kedua mendarat, HP Jing yang turun menjadi 0 dalam sekejap tanpa perlindungan dari Three Pillars Barrier. Tubuhnya hanya berteleportasi sejauh 20 yard setelah penglihatan Jing Ang mulai menjadi gelap. Dia kemudian runtuh dan hancur menjadi partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya.